Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eti Marlina. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya tidak akan bercerita tentang materi pembelajaran. Kali ini saya akan sosialisasikan media eksperimen di SMA Negeri 1 Langkap Lancar dalam rangka aktualisasi Latar CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat angkatan 24 tahun 2021. Media yang saya gunakan di sini yang pertama ada 3, yaitu Live Worksheet, Flip HTML5, dan Workwall. Oke, kita akan simak satu persatu ya. Nanti ada tutorialnya. Di situ akan disajikan secara singkat yang saya lakukan untuk pembelajaran di SMA Negeri 1 Langkap Lancar. Baik teman-teman. Nah, ini aplikasi yang pertama yang akan saya gunakan adalah Live Worksheet. Nah, di Live Worksheet ini kita bisa membuatnya di sini. Live Worksheet Indonesia. Nah, Live Worksheet Indonesia kita nanti akan disuguhkan dengan halaman yang seperti ini. Nah, di sini ada student access dan teacher access. Sebagai seorang guru, kita bisa membuatnya di halaman yang ini. Kita perlu registrasi, tapi kalau kita sudah memiliki akun, kita tinggal masukkan username atau email dan password kita. Nah, kita akan melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, di sini ada yang perlu diisi wajib dan opsional. Kita bisa mengisi, bisa tidak. Nah, kita akan isi di sini apa ya? Misalkan etx 10. Oke. Passwordnya usahakan dengan kombinasi-kombinasi yang susah dilacak ya. Apa ini? Ternyata salah. Harus diusahakan sampai hijau. Kalau merah kita perlu mengulangnya kembali seperti itu. Nah, email yang akan kita gunakan adalah emailnya ini ya. Ini emailnya sengaja saya buat baru supaya bisa menjadi contoh. Menjadi contoh. Oke, daerahnya Indonesia. Nah, ini mungkin nanti tidak akan kelihatan di teman-teman. Jadi pilihannya langsung terpilih ya, Indonesia. Caktanya dipilih, traffic light. Bener gak ya? Verifikasi. Oke, benar. Nah, di sini teman-teman bisa isi, bisa tidak ya. Ini saya akan isi nama saja. Sesuai nama asli saya di akte ya. Oke, bisa registrasi langsung. Oke, sudah jadi akun kita. Oke, teman-teman. Nah, kita perlu mengaktifasi akun Live Worksheet yang kita miliki di email yang kita punya ya, yang kita gunakan untuk membuat akun kita. Nah, ini baru ada email masuk 1 dari Live Worksheet karena ini memang benar-benar baru. Nah, kita masuk ke sini. Oke, ini halaman awal yang akan disuguhkan oleh Live Worksheet ya. Yang tadi ada student access dan teacher access. Kita tadi sudah meregistrasi. Nah, kita tinggal masukkan email atau username kita dan passwordnya. Enter. Kalau pengen disimpan berarti remember me. Oke, kita sudah masuk ke sini.
Ada iklannya. Nah, di sini itu ada pilihan sebenarnya yang bisa kita gunakan gitu, teman-teman. Nah, di sini ada my worksheet, my student, my workbook, sampai logout. Kalau kita ingin membuat LKS yang secara online, kita bisa langsung masuk ke Make Interactive Worksheet. Nah, ada tutorialnya, video tutorial, dan Get Start. Kita langsung masuk ke Get Start. Di sini saya hanya akan memberikan apa yang telah saya lakukan di kelas atau setelah saya buat untuk kegiatan aktualisasi ini. Nah, nanti untuk teman-teman silahkan bisa kembangkan sendiri jika ingin menggunakan aplikasi ini. Nah, pertama kita ketik dulu nih apa ya, LKS atau LKPD yang akan kita gunakan untuk kegiatan siswa. Di sini bisa dalam bentuk soal saja atau dalam bentuk benar-benar LKS yang teman-teman miliki gitu. Nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri. Di sini saya hanya akan memberikan contoh. Nah, mungkin ini nanti ketika saya milih tidak akan terlihat oleh teman-teman ya. Nah, langsung di-upload. Ini dalam bentuk PDF, hanya karena di namanya itu ada docnya, jadi ada docnya. Aslinya ini adalah PDF. Ini bisa dalam bentuk picture atau PNG juga, JPG atau PNG ya. Langsung kita upload. Nah, maksimal untuk filenya adalah 5 MB. Jadi, jika lebih dari 5 MB, maka tidak akan bisa terupload. Oke, kita upload. Oh iya, ini sepertinya saya memilih yang dokumen, benar. Harusnya PDF ya. Nah, ciri-cirinya kalau PDF di sini muncul tulisan PDF gitu ya. Tadi saya memilih yang dokumen atau masih dalam bentuk Word. Jadi, pilih yang PDF. Kalau keliru upload, pasti akan ada pemberitahuan dengan tidak memunculkan. Oke, langsung saja di-upload. Nah, ini soal yang akan kita gunakan ya. Di sini soalnya adalah soal statistika kelas 12. Nah, yang pertama di sini saya memiliki sejumlah data. Data tersebut merupakan data jarak rumah peserta pelatihan dengan tempat pelatihan. Berdasarkan survei yang dilakukan, data yang dimiliki adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada tersaji 50 data. Banyak kelas dari data tersebut jika ingin menyajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi adalah kita perlu mengetahui cara-cara untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, salah satunya adalah menentukan banyak kelas dari tabel distribusi frekuensi tersebut. Nah, teman-teman kan anak-anak sudah tahu nih bagaimana caranya untuk menentukan banyak kelasnya, yaitu dengan cara 1 plus 3,3 log N. Nah, log N-nya bisa dicari dengan kalkulator saintifik biasanya ya. Kalau kalkulator beras biasanya tidak ada log-lognya. Oke, kita akan menggunakan drop down ya. Jadi nanti pilihannya dalam bentuk drop down. Di sini kita bisa membuat kotakannya terlebih dahulu. Jadi seperti di Word kan kita bisa pilih apa itu? Shape ya atau apa ya? Auto shape gitu. Nah, kita ketikkan di sini kalau mau buat drop down dengan kata chose. Titik 2. Misalkan jawabannya ada pilihannya ada 5, 7, 9, 11, 13. Nah, kita pisahkan jawaban-jawaban ini dengan tanda garis miring atau garing yang biasa kita sebutnya. Nah, kalau misalkan untuk jawabannya kita berikan tanda bintang. Nanti akan otomatis dia sebagai jawaban seperti itu ya. Ini kalau untuk drop down nanti anak-anak tinggal pilih. Nah, soal yang kedua ada di sini dia tersaji nih tabel distribusi frekuensi. Tabel di bawah ini merupakan tabel yang menampilkan data berat badan di sebuah lembaga
pelatihan. Data diambil untuk semua peserta pelatihan. Ada beberapa peserta memiliki berat badan di bawah rata-rata dan ada pula yang menyatakan bahwa dirinya lebih berat daripada yang lainnya. Berikut adalah data yang diperoleh dari pengukuran berat badan peserta pelatihan survei. Di sini ada 50 data. Nah, setelah dibuat tabel distribusi frekuensi ya, sebagai seorang pegawai Badan Statistik, Pak Ratno ingin mencari kira-kira berat badan yang paling banyak muncul dari data yang beliau miliki. Nah, setelah melakukan perhitungan, maka diperoleh bahwa berat badan yang paling banyak dimiliki berada pada kisaran berapa gitu ya. Jadi maksudnya berapa banyak orang yang memiliki berat ya, kira-kira segitulah. Atau kita biasa menyebutnya modus dalam statistika. Nah, setelah melakukan perhitungan ternyata jawabannya adalah 62,167 ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini kan dalam bentuk multiple choice. Caranya kita biar anak bisa memilihnya, kita bisa mengetiknya di sini. Choice itu mah drop down ya. Kalau bukan jawabannya berarti select no. Nah, ini bisa kita copy atau kita buat lagi ya. Kita buat lagi di sini misalkan. Select no. Nah, ini bisa kita copy. Sebenarnya supaya rapi kalau untuk mengcopy seperti ini ya. Nah, tadi kan jawabannya B ya. Jadi, kalau misalkan yang bukan jawaban select no, berarti kalau jawaban select yes. Nah, seperti itu saja teman-teman untuk drop down sama multiple choice. Nah, di sini kita bisa melihatnya atau di preview, bisa menyimpannya atau bisa menghapusnya seperti itu. Nah, ini update background. Ini saya belum coba. Kita lihat dulu ya bagaimana nanti tampilannya di anak-anak. Nah, ketampilannya kan seperti ini nih. Maksud dari drop down itu seperti ini. Nah, nanti anak-anak bisa memilihnya. Misalkan dipilih 7. Kan jawabannya 7 tadi ya. Pilih 7. Oke. Tabel di bawah ini bla 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 bla. Nah, pilihannya seperti ini. Tadi kan jawabannya B ya, teman-teman. Nah, kita akan memilih yang lain misalkan ini. Finish. Nah, ini tandanya di sini kalau betul dia akan warna hijau. Tanda betul itu hijau, tapi kalau misalkan dia keliru akan merah ya. Nah, di sini tidak bisa diperbaiki dan langsung akan muncul nilainya. Jika tadi kan soalnya hanya 2 untuk per 10 ya. Jadi nilainya 5 karena dapat setengahnya yang betul. Jadi langsung ada nilainya. Jadi nanti teman-teman kalau buat misalkan 40 soal nih, 40 soal, jadi nanti teman-teman bisa langsung dapat jawabannya, dapat nilainya gitu. Anak-anak suka nih dengan ini kemarin. Ibu nilai saya segini, ibu nilai saya segini gitu. Nah, ini bisa kita edit lagi kalau misalkan ada kesalahan ternyata ya. Oke, kita bisa menyimpannya. Nah, kita akan menyimpannya seperti ini. Nah, ini kalau dibuat seperti umum ya. Ini tadi babnya saya pakai judul-judul yang biasa saja. Matematika ya, matematika.
apa ya, statistika penyajian data. Umurnya misalkan dari ini sampai ini, boleh terserah ini umurnya ya, disesuaikan sama teman-teman. Harus ada deskripsinya. Kalau tidak diisi lengkap, maka dia akan nyuruh untuk mengulang. Nah, ini aja. Oke, simpan. Nah, teman-teman nanti bisa share ini ke anak-anak ya. Seperti itu. Nah, di sini nanti akan muncul, di workbooknya akan muncul seperti, kita perlu membuat dulu ya. Supaya kita bisa menge-share-nya ke anak-anak nanti. Statistika, kita coba lihat bentuknya. Nah, kita belum ada nih, jadi kita harus melihatnya di sini. Nah, ini kan tadi yang sudah kita buat. Nah, kita harus memasukkannya dalam workbook ya. Centang aja. Ini kalau mau buat workbook yang baru. Nah, ini. Langsung masuk. Maaf. My workbooknya udah belum ya? Nah, sudah ada ya tadi ya, sudah dicentang, jadi di sini sudah muncul, jadi ini bisa di-share ke anak-anak. Nah, untuk anak-anak kita harus membuat kelasnya terlebih dahulu ya. Nah, untuk studentnya kita bisa tambahkan kelasnya di sini, misalkan kelas 12 IPS 3 misalkan. Nah, akan muncul di sini. Nah, ini kan belum ada anaknya ya. Kita bisa menambahkan anaknya secara manual. Misalkan namanya di sini adalah Marina. Mohon maaf kalau ada nama yang sama ya. Marina Camila misalkan. Username-nya misalkan apa ya? Mansala 1 2 3 4. Passwordnya boleh disamakan sebenarnya. Mansala 1 2 3 4 5. Oke, misalkan ini ya. Ada lagi namanya Nani Lalala misalkan. Passwordnya dibuat sama saja. 1 2 3 5 misalkan. Ini Mansala 1 2 3 4 6 misalkan ya. Nah, ini misalkan kita memiliki anaknya banyak nih, langsung jadi add row karena tidak cukup ya, bisa tambah kolom. Nah, ini kita langsung add student gitu. Nah, di sini ada 2 nama ya. Kita bisa, misalkan salah nih, kita bisa edit. Kalau misalkan, oh ternyata anaknya keluar, kita bisa remove gitu ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan kelasnya lagi. Misalkan kelas 12 IPS 4 misalkan, add group. Nah, di sini teman-teman bisa juga menambahkan studentnya dengan cara menginvite. Nah, ini kan ada apa ini? Kode ya, kodenya itu kita copy, kemudian nanti kita serahkan ke anak. Jadi anak dikasih link yang ini ya, yang link ini nanti di share ke anak, terus kemudian
mereka registrasi di sini. Ya, masukkan kode yang tadi, Nah, di sini anak masukkan username, password, ini bebas nanti. Tapi nanti bisa acak-acakan seperti itu ya. Oke, kalau misalkan kita sudah mengetik nama dan username, passwordnya, langsung kita berikan alamat yang ini ke anak, dan anak bisa langsung mengetik username dan password yang kita berikan gitu. Nah, cara memberikannya bagaimana? Nah, ini kan tadi kita sudah punya anak, misalkan anaknya ada banyak nih, ini ada 2. Anaknya ada banyak nih, jadi kita show username dan password, jadi harus dicentang di sebelah sini. Nanti kita klik ini, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini yang akan diserahkan ke anak-anak seperti itu ya teman-teman. Untuk pemberian tugasnya, kita bisa di sini asik cookbook. Apa ini? Asik cookbook. Nah, ini kita centang di sini dan save change. Nanti anak-anak setelah membuka itu, kan anak-anak membuka yang ini ya tadi ya. Yang ini ya, nanti akan muncul tugas yang itu. Jadi nanti tinggal dikerjakan saja teman-teman. Begitu. Tutorialnya ada dalam bentuk picture dan ada bentuk video ya. Nah, ini contohnya tadi drop down. Kalau drop down, kliknya harus ada chose titik 2, terus ada pilihannya. Kalau betul dia depannya dikasih tanda bintang. Nah, kalau multiple choice, ini tadi select no dan select yes. Kalau jawaban pilih adalah select yes, seperti itu. Nah, ini ada macam-macam nih. Kalau misalkan bahasa Inggris perlu listening, caranya bagaimana? Di sini ada videonya. Mau disuruh speaking juga bisa ya. Terus apalagi nih, kita mau memberikan di dalam LKS, di dalam LKPD kita mau memberikan video nih. Jadi biar rada menarik gitu, jadi ada videonya terlebih dahulu juga bisa nih. Caranya ada videonya di sini atau add link, jadi nanti anak bisa langsung klik linknya di situ. Ada juga nanti kalau misalkan anak SD tuh biasanya kan mereka mencocokkan ya, mencocokkan, nah lah itulah. Nanti bisa caranya ada apa ya? Pokoknya di sini ada cara-caranya lah. Nanti teman-teman bisa ikuti. Aplikasi yang saya gunakan adalah Flip HTML5. Ini adalah salah satu LKS online yang sebenarnya kita sudah akrab dengan itu. Biasanya kita suka baca novel nih. Itu kan kita buka di HP kita gitu. Bentuknya seperti buku yang dibuka-buka. Nah, ini Flip HTML5 ini juga aplikasi yang digunakan untuk membuat yang seperti itu gitu. Kita coba lakukan pencarian di sini ya. Langsung kita disuguhkan yang seperti ini. Nah, kita bisa langsung quick upload gitu. Nah, karena kita belum memiliki akun, kita bisa sign up, login ya. Lebih mudahnya kita bisa menggunakan Facebook atau sign in with Google. Jadi kita gunakan email kita. Saya sih lebih suka yang pakai email itu langsung saja. Nah, karena saya punya beberapa akun email, saya akan gunakan salah satunya ya. Nah, ini yang baru. Kita tunggu sebentar. Tereng-tereng. Nah, kita sudah siapkan sebelumnya, sudah kita ketik di Word gitu ya, LKS-nya misalkan, terus kita masukkan ke dalam bentuk PDF ya, teman-teman. Jadi bentuknya itu harus PDF atau picture yang dibuat dalam bentuk JPG atau PNG gitu ya. Jadi nanti kalau bukan bentuk-bentuk itu akan ditolak oleh ini. Nah, ini masih dalam bentuk kosong. Ini sengaja saya buat yang baru ya teman-teman untuk kegiatan ini gitu. Nah, kita bisa membuat foldernya ya, new folder misalkan apa ya, statistika misalkan. Kan nanti di statistika itu ada beberapa ini ya teman-teman, ada beberapa
bagian, jadi kita bisa memasukkannya ke dalam situ gitu. Nah, ini apa ya kategorinya? Belum menemukan yang cocok. Kalau belum menemukan yang cocok, teman-teman bisa tidak usah membuat juga bisa ini. Nanti akan masuk langsung ke sini ya teman-teman. Jadi kita langsung klik upload aja. Karena sudah masuk, jadi kita tinggal upload. Nah, ini dia upload dalam bentuk PDF. PDF bisa, picture bisa, gitu. Kita cari. Nanti ini tampilan yang saya ini tidak tidak terlihat di teman-teman. Jadi nanti akan ada tampilan untuk pemilihan gitu di teman-teman. Setelah saya pilih, nah ini karena bentuknya benar PDF, maka akan terjadi proses yang seperti ini. Tapi kalau misalkan kita uploadnya keliru nih, malah ngambil yang Word, dia akan memberitahukan kalau itu tuh keliru gitu. Jangan cara dia diem saja gitu sistemnya. Nah, uploadingnya juga ini sesuai banyak sedikitnya yang kita upload dan kekuatannya ya, karena tadi maksimal itu adalah 5 MB gitu. Jadi kalau lebih dari 5 MB dia tidak akan terupload. Salah format juga tidak terupload gitu. Nah, di sini ada title-nya. Title-nya misalkan ELKBD Statistika. Deskripsinya statistika. Kelas 12 misalkan ini ya, ini nggak usah, nggak apa-apa. Nah, ini kita tunggu karena sudah jadi ya. Ini gampang banget teman-teman, langsung jadi ini tuh. Nah, ini bisa kita buka. Darang. Ya, gitu ya teman-teman. Ini kalau nanti tampilannya di HP, bentuknya hanya satu lembar gini. Satu lembar ini aja gitu. Tapi kalau di PC ada 2 nanti. Nah, ini yang bisa kita share ke anak-anak ya teman-teman. Ini bisa share di sebelah sini juga, bisa juga copy di sini. Kalau kita copy, misalkan kita share di WhatsApp gitu, ke WhatsApp grup anak-anak. Nah, ini kita bisa paste di sini. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini teman-teman. Nah, bentuknya seperti ini kalau di PC. Ada iklannya pasti di HP juga di sini. Kita bisa buka ini, buka begini juga bisa, atau pakai tanda panah di sini. Kalau di HP ini digeser-geser aja gini, shred gitu. Shred. Nah, gitu. Ini lebih memudahkan anak-anak yang tidak memiliki modul secara print out ya. Jadi anak-anak punya HP bisa dimanfaatkan untuk ini. Cukup sekian, hanya ini saja untuk LKPD secara online-nya. Terima kasih. Untuk pengerjaannya teman-teman, anak-anak bisa kerjakan di buku catatannya ya, karena ini di sini tidak bisa langsung secara online, di sini diketikkan tidak bisa gitu. Ya, teman-teman. Aplikasi ketiga yang saya gunakan dalam kegiatan aktualisasi ini adalah WordWall. WordWall ini adalah game pembelajaran online yang tersaji secara gratis. Kita bisa langsung melakukan pencarian di Google. Oke, ini aplikasinya. Nah, kita bisa login maupun sign up. Nah, kita lebih gampang login ya. Kalau misalkan kita belum memiliki akun, langsung saja bisa langsung sign in with Google gitu ya. Tidak perlu masuk ke sign up karena lebih membutuhkan waktu seperti itu ya. Sign in with Google langsung saja biar gampang. Nah, karena saya sudah memiliki beberapa akun, jadi saya menggunakan akun yang baru. Yang sengaja saya buat untuk kegiatan ini, baru saja dibuat.
Oke, nah ini adalah halaman awalnya gitu. Di sini ada create your first activity now. Jadi kita membuat aktivitas yang pertama kali ya, atau game yang pertama. Nah, game yang tersaji di sini jika gratis kita hanya bisa menggunakan 5 game saja. Gitu ya, teman-teman. Kalau pengen yang lebih ya kita perlu membeli lisensinya ya. Gitu. Nah, nanti teman-teman bisa langsung klik ini ya, create your activities langsung. Nah, di sini ada pilihan-pilihannya nih, walaupun gratis ada banyak lah, lumayan lah. Ini ada berapa ini ya, 6 kali 3 ada 18 pilihan yang bisa kita gunakan. Nah, di sini ada mencocokkan, ada multiple choice, ada juga yang bentuk labirin. Nah, bentuk labirin ini gamenya lumayan menguras tenaga ya, menguras tenaga karena banyak tantangannya di sana. Nah, ini ada juga yang pelabelan gitu ya. Kalau misalnya ini peta-peta ya seperti gambarnya, ada pelabelan gitu. Nah, nanti teman-teman bisa disesuaikan sama materi ajar yang digunakan ya. Kalau misalkan kita memiliki akun yang tidak gratis, kita bisa memilih lebih banyak bentuk-bentuk gamenya gitu ya. Dan tidak hanya 5 saja, tapi ada lebih banyak lagi ya. Nah, ini di sini juga ada bisa bikin TTS. Tapi nanti TTS-nya itu akan dilakukan secara sistem ya, jadi kita tidak perlu membuat kotakannya sendiri-sendiri. Nah, nanti ya kita hanya mengetikkan soal, terus nanti akan diacak secara sistem seperti itu. Di game juga seperti itu. Oke, saya akan menggunakan yang ini. Ting ting. Oke, nah di sini akan saya gunakan latihan acak. Teman-teman bisa menuliskan di sini misalkan materinya, materi kelas 3 itu, materi kelas 12 itu salah satunya adalah statistik. Bisa digunakan di sini statistik gitu. Nah, di sini soalnya teman-teman bisa menuliskan dalam bentuk tebal atau bold, ada pangkatnya, ada apa ini, terus ada simbol-simbolnya. Nah, simbol-simbol di sini ada lumayan banyak nih yang bisa digunakan. Ada juga kanji juga ternyata. Gitu. Oke, saya di sini sudah menyiapkan latihan soalnya dalam bentuk Word, jadi saya tinggal mencopinya saja. Mencopi-copi dan di paste di sini. Nah, ini soal yang sudah saya ketik di Word dan saya copy di sini. Nah, karena itu membutuhkan gambar yang harus dilihat, maka saya harus upload ya, teman-teman. Upload. Gambarnya mana? Oh, ini. Upload. Oke, nah di sini kan soalnya saya memiliki sejumlah data. Data tersebut merupakan data jarak rumah peserta pelatihan dengan tempat pelatihan. Berdasarkan survei yang dilakukan, data yang dimiliki adalah sebagai berikut. Banyak kelas dari data tersebut jika ingin menyajikan dalam bentuk tabel distribusi. Nah, yang ditanyakan di sini banyak kelas. Berarti di sini nanti jawabannya berupa angka. Misalkan 5, 7, 9, 11, 13. Nah, setelah siswa melakukan perhitungan, nanti dia akan tahu ya jawabannya yang mana ya. Nah, di sini jawabannya misalkan 7. Kita checklist di sini. Terus ada add question lagi. Misalkan kita akan menambahkan soalnya lagi. Nah, kita bisa copikan lagi soalnya gitu, teman-teman. Dicopi-copi. Ada butuh gambar lagi, kita upload gambarnya. Misalkan yang ini ya, dalam bentuk tabel. Nah, ini di sini tidak bisa membuat apa ya? Tidak bisa membuatnya secara langsung. Nah, ini kalau kita memiliki yang di enter-enter seperti ini, kita bisa mengkopinya langsung dan akan muncul seperti ini. Nah, kita bisa melihatnya langsung. Ini saya copy dari Word langsung. Di situ kan ada ABC-nya ya. Jadi muncul di sini ke copy. Jadi teman-teman perlu hapus-hapus. Disesuaikan saja ya sama teman-teman. Nah, ini jawabannya misalkan yang B, kita centang yang B gitu.
gitu. Oke, misalkan mau ada soal yang lain lagi nih. Soalnya dalam bentuk sama seperti itu. Bentar. Dalam bentuk tulisan saja. Jadi misalkan nih ya. Ini kan bentuknya pangkat ya, teman-teman. Pangkat kita bisa gunakan ini. Harus di belakangnya gitu. Nah, gitu ya, teman-teman. Ininya di depannya harus dikasih spasi, kalau tidak nanti semuanya jadi pangkat. Oke. Nah, pernyataan yang benar dari operasi ini adalah, kita bentuknya karena nanti peran gitu. Maaf. Bentuknya biasa ini mah. maaf. Bentuknya biasa, jadi kita kopikan saja. Langsung. Nah, ini kan ada yang per-peran ya, teman-teman. Jadi rada membingungkan nanti untuk anak. Jadi kita bisa membuatnya dalam bentuk picture saja ya, teman-teman ya. Oke, coba kita upload picture-nya. Mulai dari yang apa tadi? Bebas lah. Nah, ini gambarnya. Karena untuk menghindari apa ya namanya, kita buat picture saja semuanya, teman-teman. Mana? Oke, misalkan jawabannya A. Nah, langsung. Nah, ini misalkan kita sudah selesai membuat, misalkan ada 50 soal. Banyak banget. Kita langsung pilih done. Nah, ini baru ke save. Oh, harus minimal 5, teman-teman, soalnya. Jadi nggak boleh kurang dari 5, gitu. Kita tambahkan lagi ya. Soalnya, kita tambahkan lagi. Misalkan ini soalnya harus 5 ternyata. Ini terlalu banyak. Ini bisa dihapus. Oke. Nah, soalnya seperti ini ya. Ini hanya soal-soal biasa saja, teman-teman. Jadi kita bisa pilih pilihannya. Apa ya jawabannya? Ini belum hapus semuanya. Nah, kita bisa memilih jawabannya, misalkan ini. Berarti harus 5 ya, berarti harus nambah lagi 1. Misalkan saya punya soalnya seperti ini. Oke, nah bentuk sederhana dari operasi di samping adalah titik-titik. Nah, kita bisa upload bentuk picture karena tidak bisa membuat untuk bentuk equation-nya ya, teman-teman. Kita bisa masukkan upload. Bisa upload.
Nah, misal jawabannya B juga ya. Nah, nih kita bisa selesaikan dengan don't kalau kita sudah membuat 5 soal. Jadi minimal 5 soal, teman-teman. Nah, nanti di anak-anak itu bentuknya akan seperti ini. Dereng. Yeay, nah, nanti kita bisa memilihnya. Nah, seperti ini. Nah, ini di sini ada waktunya, teman-teman. Tadi belum di setting ini tuh waktunya, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa men-settingnya di sini. Waktunya, misalkan kita butuh waktu 5 menit lah, 5 menit 30 detik misalkan. Nah, apply to these activities gitu. Nah, coba kita lihat. Nanti di HP tampilannya hanya akan kotakannya ini ya. Nah, ini waktunya tadi kan 5 menit 30 detik. Jadi ini nanti hitungannya mundur gitu ya, teman-teman. Nanti ini bisa dipilih yang mana tadi, misalkan 7. Kalau betul nanti jawabannya akan ting gitu. Lanjut. Nah, ini ada skornya dan ada bonusnya gitu. Nah, misalkan kita milihnya, tadi kan jawabannya B ya. Nah, kita milihnya keliru. Nih, salah. Maka akan ditunjukkan jawaban yang benar. Nah, kalau matematika sih anak-anak kan kadang mengotretnya terlebih dahulu ya. Jadi nanti anak-anak bisa, oh kok ini sih jawabannya gitu. Jadi nanti anak-anak bisa mengulangnya kembali seperti itu. Nah, di sini ada 2 kali skor, ada ini. Kalau ini pilihnya apa ya? Nah, ada 2 yang jadi dibagi 2 kayak gitu. Jadi pilihan jawaban yang paling benar di sini yang mana? Kita pilih yang A misalkan. Oke, betul seperti itu. Ada bonusnya juga di sini gitu. Kalau jawabnya cepet, bonusnya juga bagus. Nah, ini di setiap 3 soal ada bonusnya. Jadi kita nanti memilih bonusnya ini. Ini akan diacak ya oleh sistemnya. Kita hanya disuruh memilih. Nah, ini hanya pilihan untuk bonusnya saja, teman-teman. Misalkan kita pilih ini, dereng. Wah, kecepatannya 3 kali. Oke. Bagaimana ini? Oke, ini soalnya Sudi Kotret. Oh, ternyata waktunya lebih cepat di sini, teman-teman. Jadi kita misalkan milih C. Ah, betul ternyata. Kalau betul jawabannya dapat 100 ya. Ini bonusnya 28. Oke, pertanyaan kelima. Terakhir. Nah, bentuk sederhana dari operasi di samping ya. Oh, di bawah sebenarnya. Berapa ya tadi? Aduh, lupa. Ternyata jawabannya salah. Gitu. Tadi yang bantuan-bantuan itu berlaku hanya untuk sekali ya. Tadi kan ada yang hilang ya, 50 banding 50-nya. Jadi nanti nah, setelah selesai dapat seperti ini, bisa start gain atau show answer gitu. Nah, sebagai guru kita bisa melihat skornya di sini nanti, teman-teman. Nanti juga kita bisa melihat dia betul berapa, salah berapa gitu. Jadi nanti kita buka aplikasi ini dan lihat betulnya berapa, salahnya berapa gitu. Nah, nanti kalau sudah punya game yang di-share ke anak-anak, di sini akan muncul tampilan itu ya, gamenya ya. Nah, ini kan kita tadi sudah membuat ya di My Activities. Nah, ini kan masih di privat. Nah, ini kita bisa share ke anak-anak, teman-teman. Nah, share-nya ke anak-anak gitu. Nah, ini tinggal di share, terus make public aja ya. Atau my student harus registrasi.
Nah, ini bisa pilih latihan acak misalkan. Pilih sekolah kelas 12 ya. Usianya berapa? Kelas 12 aja lah. Oke, matematika. Mana matematika? Oke, langsung publish. Nah, ini adalah yang bisa kita share ke anak-anak gitu. Setelah di-share, nanti setelah dikerjakan, nanti oleh anak-anak akan muncul di sini ya, di My. Oke, cukup sekian tutorial dari saya tentang apa yang telah saya lakukan di SMA Negeri 1 Langkap Lancar dalam kegiatan aktualisasi Latsar CIP NS tahun 2021 ini. Nah, teman-teman, mohon maaf sekali banyak kesalahan dari saya karena satu dan lain hal, mungkin ada grogi dan lain sebagainya. Saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.